Teman-teman, kita berbincang lagi dengan tamu hebat saya, Mas Agus Yulianto. Apa kabar? Ya, Ya, Mas Agus, ini sudah lama kita berteman ya. ya. Sudah berapa lama kira-kira ya? Sudah sejak saya kuliah dulu tahun Hmm, 2009. 2009. 2009 kuliah di kampus UIN, Hmm, ya mengenal Mas Ngadio sebagai seorang pedagang buku hmm, keliling, hmm. terus join bantu-bantu ikut reseller dan akhirnya sampai sekarang bisa join juga di penerbitnya seperti itu. Iya. Berarti 2009 saya masih tinggal di Boyolali waktu itu ya. Enggak, jadi 2011, 2011 itu. 2011 Heeh, itu kan heeh. kayaknya sudah mulai ngekos dia di daerah Kartosuro Heeh, di juga Gembongan. seperti Heeh. itu. Awal saya pindah di Iya, Jadi awal saya pindah di Kartosuro ini keberkahan sebenarnya ya. iya, Karena saya di Boyolali ada masalah ya dengan kepolisian, jadi yang membuat saya harus pindah. Ada peristiwa kriminal ya yang membuat saya harus pindah karena kos saya tidak aman di sana dan akhirnya membawa keberkahan. Kadang kita pindah di suatu tempat itu bertransformasi. iya Seperti betul saya betul. pindah dari kantor lama ke sini juga sebuah transformasi atau semacam ya perubahan kemajuan begitu. Iya, Teman-teman di Bicara Buku ini saya akan berbincang-bincang bagaimana perjalanan Mas Agus menjadi guru dan penulis ya. yes. Mungkin menjadi guru dulu atau penulis dulu? Bebas. Bebas ya, oke. Tapi sebelumnya mungkin Mas Agus bisa cerita masa kecil dari mana, kemudian tinggal di mana, latar belakang keluarga bagaimana sehingga akhirnya bisa kuliah, punya cita-cita menjadi penulis dan juga sekarang masih menjadi guru ya. Iya, alhamdulillah. Ya, dan Sampai sekarang. ya sampai sekarang. Sampai nanti pokoknya Oh jadi ya silakan. gurunya. Oke, kalau boleh cerita ya, jadi saya itu latar belakangnya dari keluarga petani. Mm-mm. Bapak, ibu saya itu seorang petani Mm-mm. dan saya juga tidak membayangkan kok bisa kuliah. Sebenarnya awalnya dulu kan saya tidak diizinkan untuk kuliah. Hmm. Pokoknya orang tua itu tanggung jawabnya hingga sampai SMA, SMK ya, lulus sudah itu kehidupan selanjutnya tanggung jawab kamu, mau bekerja silahkan, kalau mau kuliah juga silahkan. SMK berarti dulu. Iya, saya lulusan SMK. Jadi saya itu lulus tahun 2006. SMK apa? Saya SMK yang tempat saya sekarang mengajar, SMK Jurusannya Wikarya, akuntansi, akuntansi. keuangan, suka ngitung duit ya, mata duitan. Iya, iya. Jadi saat itu saya sudah lulus, itu saya langsung bekerja 3 tahun. Di Saya kerjanya itu lucu mas, jadi saya itu tipe orang yang suka tempat kerja yang adem, AC. pokoknya Ya seperti pokoknya orang kantoran ya orang ya. kantoran ya gitu kan. Nah akhirnya saya lulus pertama kali saya kerja sebagai sales promotion boy di Matahari Singosaren. Nah, saya kontrak 3 bulan untuk program puasa. Setelah itu saya menyusul saudara saya yang ada di Jakarta. Saya dagang juga, pedagang jamu, bakul jamu di pasar. Nah, jadi punya kios, saya bantu di sana. Setelah itu balik lagi ke Karanganyar ya. Di Jakarta lama. Jakarta paling kurang lebih 1 tahun lah, satu Jadi pedagang tahun. jamu. Iya, pedagang jamu, jadi belajar, Keliling, jualan. keliling. Enggak, saya Enggak. punya Kios. kios Oh gitu di gitu. pasar Iya, gitu, iya. cuma nunggu aja. Nah, setelah itu balik lagi ke Karanganyar ya kerja. Saya pernah kerja sebagai kasir di Hypermart Solo Grand Mall, dulu kan pernah ada Hypermart ya. Juga Kasir iya kasir, bagian CS ya, kasir itu. Wah, itu pengalaman yang luar biasa di sekali ya. Grand Mall. Grand Mall. Lama di sana. Di sana itu saya memutuskan cuma beberapa bulan karena alasan ingin kuliah. Itu Hmm. sebagai alasan aja. Saya mundur itu karena mohon maaf ya, para kasir pasti kan tahu ya ketika menjadi kasir itu seperti apa. Kalau kurang, kalau ada suatu hal yang kurang, gaji kita yang kena potong. Kalau ada yang lebih, kita tidak dapat apa-apa. Soalnya saya itu ngekos, jadinya kok apa pendapatan saya itu gaji saya kok nggak bisa menutupi seperti itu. Enggak cocok gitu ya. Ora cucuk banget ya. Akhirnya saya
Ya udahlah, alasannya udah mau kuliah saja deh seperti itu. Berarti gap year ya? Yes, Selama betul, 3 3 tahun tahun. gap year. Kok Nah, masih punya cita-cita kuliah gitu ya? nah gini, saya tuh ada seorang sahabat saya menyemangati, "Ayo kuliah ikut saya." Wah, kuliah itu biayanya mahal. Gampang ini murah, di mana di STAIN. STAIN kan. Akhirnya eh saya diajak teman saya ke STAIN, daftar dengan modal uang Rp500.000, diterima. Saat itu saya daftarnya di fakultas yang sekarang itu dakwah, ilmu komunikasi. Cita-cita ingin jadi penulis wartawan, belum guru mas. Ya, nah setelah itu eh, diterima itu ada biaya masuk berapa juta. Orang tua saya tidak sanggup. Akhirnya saya memutuskan yaudah pending dulu kuliahnya. Nggak jadi, padahal uang sudah masuk. Uang pendaftaran? Iya sudah masuk. Akhirnya saya nggak saya lanjutkan. Kemudian saya kerja di fotokopian, ya. Jadi gajinya itu 1 minggu sekali dapat gaji 200 dan sebagainya saya kumpulkan. Fotonya mana? Karanganyar? Ya Karanganyar, tukang fotokopi. Oh, kita punya rezeki yang sama ya. Jadi tukang fotokopi ya. 1 minggu gaji saya itu saya kumpulkan gitu ya. Sudah dapat berapa 1 juta dan sebagainya. Akhirnya saya daftar lagi dan dikasih modal orang tua saya ya 1,5 juta untuk kuliah sana. Tapi pertanyaan gini, kamu bisa kuliah, terus kamu nanti hidupnya di sana bagaimana? Saat itu saya kan tidak punya sepeda motor. Saya, Ngekos berarti. nah ini, jadi dengan keyakinan saya akan tinggal di masjid kampus Takmir. Dan itu terwujud. Jadi Tamir. Iya, di Tamir kampus mana? itu, kampus. Tinggal di situ. Iya, saya bersama beberapa teman tinggal di situ ya sampai lulus. Sampai lulus ya. Alhamdulillah kan. Berarti pas daftar dari rumah ke sini nebeng. Iya, Karena nggak ada motor di rumah. nggak ada. Dulu masih banyak bus. Jadi Iya. bus turun di depan Iya, pasar itu. zamanku juga gitu. Aku juga Lah belum ya. bawa motor ya. Nah, sepeda orang hal yang biasa ya Heeh. zaman dulu ya. Dulu zaman dulu itu di kampus itu yang punya motor baru sedikit, yang lainnya paling naik bus atau enggak yang Iya. deket-deket engkos kan naik ontel Kali seperti naik itu. sepeda hotel masih lumrah ya. Lumrah dan itu malah menyehatkan. Nah, jalan kaki juga lumrah ya. Iya. Nggak kayak anak sekarang. Sekarang kalau zaman dulu kan orang jalan kaki udah biasa seperti itu. Nah, setelah itu ya alhamdulillah kuliah. Sebenarnya kan saya mau ambil itu ilmu komunikasi. Nah, akan tetapi bagian pendaftaran itu pernah lihat saya dulu pernah daftar, akhirnya dikasih ini, Mas mau nggak kamu ambil PAI aja, Guru Pendidikan Agama Islam. Saya bebaskan tes karena saat itu di STAN itu PAI itu jadi rebutan. Jadi rebutan. Iya, jadi rebutan, nggak sembarangan bisa masuk. Lah kenapa? Jurusan favorit. PAI. Yes. Lah kenapa komunikasi nggak jadi ambil? Hah? Awalnya mau komunikasi kan, akhirnya saya konsultasi dengan teman saya. Nanti kayaknya kedepannya itu paling bagus guru deh, seperti itu. Akhirnya saya ambil kesempatan itu, jadi masuk PAI tanpa tes. Jadi angkatan saya itu yang masuk PAI itu rata-rata lulusan SMA, SMK, kebanyakan seperti itu. Padahal kalau dari pihak kamu sendiri sih mengutamakan kalau bisa PAI itu ya lulusan dari MA, pondok karena mereka sudah punya basic seperti itu. Nah, berawal dari situlah ya, saya sudah mulai menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswa. Jadi ketika jadi mahasiswa itu saya juga tidak tinggal diam. Semester pertama saya langsung bergerak bagaimana bisa saya mendapatkan penghasilan. Nah, ada seorang teman, dia itu mempunyai usahanya itu empek-empek, ya franchise seperti itu. Dia sudah franchise dan bayar, tapi dia tidak bisa menjalankan. Akhirnya saya berani. Ya udah ini saya kelola, saya jualannya di depan ini Mas Pasar Kartosuro itu kalau setiap sore habis kuliah jam 4 dorong gerobak seperti itu kan. Penghasilannya berapa ya? Saat itu yang saya dapatkan ya sekitar Rp1.000, Rp2.000 sih. Paling banyak sih Rp5.000. Ya untuk hitungan anak mahasiswa sih lumayan ya buat makan. Bukan cuma hanya itu saja, saya juga eh, jualan buku juga. Jadi dulu kan ketika mahasiswa ada acara seminar atau apa, biasanya kerjasama dengan penerbit. Nah, saya ambil dari buku sana, terus saya jual. Saya basar, seperti Kayaknya itu. awal-awal kita kenal juga lewat buzzer-buzzer kayak Iya, gitu ya. basar-basar buku seperti itu. Nah, berawal dari situ kok saya kepikiran dulu itu waktu saya sekolah itu suka menulis seperti itu kan, suka nulis cerita dan sebagainya di kampus. Akhirnya saya asah.
Ya, saya Dengan nulis sendiri atau dengan teman? sendiri. Karena saya sudah ada basicnya, saya nulis. Nah, lumayan saat itu kan karena zaman itu media-media cetak itu masih banyak. Ya, Joglo Dan Semar, berhonor. ya berhonor Joglo Semar. Saya itu sering dimuat di Joglo Semar. Cerpen atau apa? Cerpen, Puisi. puisi, terus opini, esai. Zaman dulu sudah lumayan banget ya. Lumayan 100.000 lumayan buat Zaman mahasiswa. itu. Iya. Dan saya juga nulis di beberapa majalah. Saat itu ada di MTA itu punya majalah besar namanya majalah Respon. Dan di sana ada kolom untuk mahasiswa. Saya masuk ke sana. Lolos. Lolos terus ya. Jadi honornya juga lumayan tuh bisa menghidupi saya. Habis itu coba nulis di media juga di Solo Pos juga ya, mulai dari Suara Mahasiswa, cerpen, puisi, mimbar mahasiswa. ya mimbar mahasiswa seperti itu, puisi dan sebagainya. Nah, berawal dari itulah saya sudah merasa ini kayaknya passion saya di dunia kepenulisan deh, seperti itu. Akhirnya saya membuka diri saya untuk bergaul dengan para penulis-penulis. Ya, saat itu mungkin saya tahun 2010 atau 2000 berapa ya, saya bergabung dengan organisasi penulis itu ya, Forum Lingkar Pena. Baru awal-awal itu. Kemudian saat itu juga sebelum COVID kan dunia sastra di Solo itu kan luar biasa ya. Ada di Balai Sujatmoko kan sering ada acara-acara ya dari teman-teman Pawon. Akhirnya ikutlah setiap kali acara ikut gabung-gabung di sana seperti itu. Nah, berawal dari itulah saya hingga sekarang alhamdulillah ya melewati beberapa dekade masih bertahan di dunia kepenulisan. Karena masa dulu dengan sekarang ternyata jauh beda sekali. Sangat ya. Sangat sekali, sangat beda. Mungkin dulu itu orang ingin belajar menulis itu semangatnya luar biasa. Kita mengadakan workshop A, B, dan C, pasti banyak pesertanya. Seperti itu. Kemudian dan zaman itu pula penulis-penulis itu gini ya, mengikuti suatu tema. Oh, temanya tentang kopi. Hampir semua cerpen masalah kopi. Hujan, aroma hujan hampir semuanya. Nah, tapi ketika saya membedakan dengan era saat ini, sekarang itu sudah bermunculan penulis-penulis muda yang keren-keren. Gen Z. Dan kalau zaman dulu kan bukan berbasis follower, berbasis kualitas. Tapi sekarang eranya balik ya, berubah sangat drastis, yaitu berbasis yang namanya follower seperti itu. Follower kamu tinggi, kamu punya basic nulis, pasti langsung diterima oleh penerbit. Mayor. Yes. Karena syaratnya sekarang seperti itu. Saya pernah nyoba juga ya, lihat-lihat kontraknya di penerbit mayor maupun yang semi indie, itu ternyata ditanya follower kamu berapa di Instagram, di media sosial lainnya. Dan ternyata itu juga berpengaruh juga. Mau nggak mau, saya penulis bisa katakan zaman dulu ketika masuk ke dunia yang baru ya, mau nggak mau ya harus ikut mengikuti beradaptasi seperti itu. Gitu Mas Tio, itu perjalanan saya menulis ya. Terus akhirnya kan setelah lulus dari kampus UIN 2014, saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang guru. Akhirnya saya ambil. Saya kosnya di Kartosuro, saya ngajarnya di Boyolali. Waktu itu sudah punya teras. Sudah punya. Dibelikan orang tua. Dapat warisan dibelikan. Jadi saya ngajar di SDIT saat itu. Ya, saya di Boyolali itu kurang lebih ya hampir 3 tahunan. Lama ya? Lama. Kalau mengajar memang tidak kenal waktu ya? Nggak kenal waktu seperti itu ya. Jadi kalau kita mengajar itu ya dari pagi, jam 6:30 lah kita berangkat, pulang nanti jam 4:30. Seperti itu. Islam terpadu berarti ya? Yes, betul. Saat itu kan Islam terpadu luar biasa kan, lagi naik daun ya, booming. Saya mencoba ini, wah itu seperti apa toh, akhirnya saya ada kesempatan saya bergabung di sana. Gajinya lumayan. Kalau Anda berbicara dengan gaji, Anda silahkan membaca memoir saya ya, gaji guru honorer. Saya jelaskan di situ ya. Kalau ya seperti itulah dunia guru, masa nggak paham toh Mas. Sebagus apapun sekolahnya dan seelit apapun sekolahnya, masalah kesejahteraan guru sampai saat ini belum terselesaikan. Guru dan dosen ya? Oh iya, tambahnya itu.
Iya, Nah iya, gitu ya, iya. 2000 itu tahun 2014 saya lulus langsung mengajar itu. Kemudian saya sudah memutuskan nggak ke sini, tapi posisinya masih ngajar di ini teras di Boyolali. Ngajar, pulang pergi Karanganyar, kok lama-lama kok capek sekali. Habis subuh saya berangkat. Itu perjalanan, kalau pulang sampai rumah maghrib kok sampai sekali. Akhirnya saya memutuskan Berapa tahun itu laju? laju itu sekitar di SD itu kan nggak salah sekitar 3 tahunan deh. Laju. Yes. Ya Allah. Lah, akhirnya kan saya capek banget kan. Akhirnya udah saya memutuskan untuk stop. Stop terus saya pindah di Karanganyar. Pindah Karanganyar juga di STIT. Di STIT pindah ngajar di sana karena ada suatu musibah dan itu ada di dalam buku saya terbaru ya. Akhirnya saya Terbaru apa sih? pesan-pesan dari langit ada Coba salah tunjukin, tunjukin. satu Bagus ya. kisah nyata saya ada di dalam buku ini dan mungkin nanti ketika Anda membacanya itu ini seperti mukjizat ya. Ibaratnya orang bilang Yang itu jatuh dari bis apa ya? bukan Yang jadi mobil. mobil. Oh ya mobil. Kecelakaan mobilnya Yang sampai guling guling. seperti film action itu wah luar biasa sekali ya. Jadi ini nyawa apa jenenge? Nyawa bonus. Nyawa balen. Nyawa balen. Nyawa balen kan. Nah, setelah saya Nyawa balen mengalami itu ini teman-teman nyawanya apa? bisa kembali lagi setelah mati suri gitu ya. Yes, ya bisa dibilang seperti itu ya. Nah, setelah saya mengalami musibah itu akhirnya saya fokus ke kesehatan. Saya harus berhenti dulu total karena ini Mas kepala saya Pusing-pusing. bukan pusing, bocor. Jadi saya di Muwardi itu bolak-balik 5 kali, dijahit bolak-balik. Jadi ketika duduk seperti ini aja tegang langsung darahnya keluar gitu. Sampai dari sana bilang Mas sudah ya cukup jangan sampai lagi ini sudah rapuh dijahit terus. Nah, akhirnya itu bisa saya tulis di sini ya. Pokoknya kalau ingin tahu Pesan-pesan dari lagi langitnya beli apa ya? aja ya Iya, iya. pesan-pesan dari langit. Pesan-pesan dari langitnya adalah eh, kita itu hidup itu nggak tahu Mas kapan Allah akan Meninggauinya. ya akan memanggil kita, makanya dari itu kita harus persiapan dalam kondisi apapun. Saat itu kan saya juga awalnya juga lagi jalan-jalan sama teman-teman saya, naik mobil, mobil sewaan lagi. Habisnya ya Allah gitu ya. Lumayan ya. Lumayan, tapi teman-teman saya alhamdulillah pengertian saat itu kan nggak ngasih tahu saya memang disuruh fokus ini kesehatan saya saat itu. Nah udah sembuh itu saya menerapi diri saya sendiri karena saat itu saya memang kondisi dalam trauma ketika naik mobil. Jadi mobil dengan kecepatan tertentu aja 100 saja itu supirnya kadang saya pukul dari belakang, ayo pelan-pelan. Nah untuk penyembuhannya itu gini, jadi ketika kondisi udah baik, saya ngajak saudara saya, yuk kita jalan-jalan ke Solo, naik bis. Jadi naik bus dari rumah nanti turun ke Palor, Palor naik BST itu kan. Jalan-jalan kayak gitu. Jadi nanti turunnya di Gramedia, berhenti sejenak di sana, di Surwadari jalan-jalan, habis itu naik bis lagi. Gitu. Jadi untuk menetralisir diri saya agar saya itu tidak takut lagi ketika berkendaraan umum. Awalnya Gitu. takut. Takut karena kondisi saat itu memang gimana ya orang ya habis kecelakaan dengan kondisi seperti itu naik mobil sekencang apapun itu wah itu masih deg-degan. Kadang sampai sekarang pun itu juga masih agak rasa-rasa gimana gitu seperti itu. Dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu ketakutan itu saya lawan seperti itu. Dan akhirnya bisa kembali normal. Nah jadi itu setelah itu saya balik lagi ke sekolah saya yang saat ini saya mengajar di SMK Wikarya, saya ngajar di sana. Apa yang diajarkan? Saya di sekolah swasta itu saya ngajar PAI, saya juga pernah mengajar kewirausahaan. Kalau di swasta mau nggak mau ya harus mau mengajar semuanya. Seperti itu. Jadi Saya paling lama ngajar PAI. iya, karena itu basic saya dan itu untuk Ilmunya. sertifikasi. Nah, jadi sertifikasi kan harus linier gitu. Berarti Mas Agus sudah sertifikasi. Alhamdulillah. Iya. Lumayan lah bisa untuk menghidupi seperti itu. Jadi sebelum sertifikasi ya gajinya ya alhamdulillah ya. Pokoknya disyukuri lah Mas kita itu menjadi guru itu ikhlas kalau rata-rata jadi guru ya? tidak ikhlas, kalau tidak ada rasa syukur kita tidak akan bisa bertahan. Karena konsep saya ketika menjadi guru itu
utama itu ya bukan cuma hanya sekedar mencari uang, akan tetapi saya ingin berbagi ilmu, ya berbagi ilmu dengan anak-anak saya, dengan murid-murid saya. Harapan saya ilmu saya itu bermanfaat dan suatu saat ilmu yang saya bagikan itu akan menjadi semacam kunci saya di akhirat nanti. Sekarang ke buku. Mas Agus sudah nerbitin berapa buku? Saya kurang lebih ada 20-an buku, baik buku solo maupun buku nulis bareng-bareng seperti itu ya. Dan saya lebih ini ya, kebanyakan bukunya dari Biomedia deh, memoir. Ya, kebanyakan ya kayaknya memoir ya. Jadi memoir ini apa itu Mas? Dia ada program memoir biasanya saat itu kan sebelum Covid kan aktif banget ya nulis memoir seperti itu kayak gitu. Dan alhamdulillah buku itu ya hingga saat ini ya masih ada. Itu sebagai apa ya? Masih sebagai tanda legasi lah nanti suatu saat nanti. Seperti itu. Mengapa Mas Agus masih bertahan menjadi penulis? Karena bagi saya eh, ada sebuah pepatah gitu Mas. Apa itu? Gajah itu ketika mati apa yang dia tinggalkan? Gading. Tapi kalau kita mati manusia apa sih yang ingin kita tinggalkan? Masa hanya nama? Apalagi misalkan orang biasa, ya bukan orang terkenal, bukan artis, bukan seorang ilmuwan. Saya juga ingin meninggalkan suatu hal yang bermanfaat seperti itu. Ketika suatu saat nanti saya nggak ada, yaitu karya. Seperti itu. Jadi ketika suatu saat saya nggak ada, harapannya buku saya masih dinikmati para pembaca, masih bermanfaat. Seperti itu. Itu salah satu yang membuat saya bertahan menjadi penulis hingga saat ini. Oke. Sekarang tips menulis bagi teman-teman yang kadang malas, kadang kurang semangat menulis. Bagaimana Mas Agus? Oke, buat teman-teman yang ingin jadi seorang penulis ya, apalagi penulis pemula, sebenarnya gampang kok. Yang penting kamu meluangkan waktu untuk menulis. Menulis itu harus diasah. Kalau kita ingin jadi penulis tapi setiap hari nggak pernah menulis, ya percuma, ya. Karena gini, banyak sekali kan orang belajar sana sini, ikut workshop dengan biaya yang mahal. Nah, kalau tidak diikuti dengan apa itu niat kita menulis setiap hari ya tidak akan jadi apa-apa. Saya dulu ketika menjadi seorang penulis di awal-awal itu minimal lah dalam waktu 1 minggu lah itu ada waktu khusus untuk nulis. Nulisnya nulis apa? Nulis ya zaman-zaman dulu kan suka nulis di catatan harian, buku diary, akhirnya bisa menjadi suatu memoir. Itu bagi saya itu salah satu cara metode paling mudah untuk teman-teman penulis pemula saat ini. Jadi program menulis memoir di media ini yang di komunitas menulis memoir cocok ya? Ya. Dan sangat cocok buat kalian yang ingin belajar menulis. Karena gini Mas, kalau nulis memoir itu kan berhubungan dengan diri kita ya. Nah, sekarang itu orang-orang itu paling mudah itu dia menceritakan tentang kehidupan dia. Coba kalau saya suruh menulis kehidupan orang lain, pasti kan juga pusing gini mah ruwet ya, nggak mau ribet ya. Karena saya tahu anak-anak sekarang itu dia ingin cepat menjadi sesuatu tetapi tidak mau ribet. Makanya buat kalian yang baru-baru ini menjadi ingin belajar nulis, ya udah mulailah dengan menuliskan kisah kalian ya tentang diri kalian. Nggak apa-apa kok, itu akan bisa menjadi suatu hal yang menarik. Kan banyak juga ya berawal dari kisah pribadi itu bisa menjadi suatu novel seperti itu. Ya, paling tidak menulis tentang diri sendiri atau personal story itu sebagai katarsis. Katarsis ini adalah cara kita mengurai emosi dan memiliki belas kasih kepada diri sendiri. Yes, betul. Ya, pertama kita meluangkan waktu, yang kedua kita menenangkan diri. Ini adalah bentuk belas kasih sebenarnya. Mas Agus Yulianto, terima kasih telah datang di Penerbit Media dan selamat kepada buku barunya. Pesan dari langit jangan lupa dapatkan di Penerbit Biomedia. Ada di toko oranye Biomedia. Iya, nanti kita pasang ya. Okay. Jadi kamu yang berada di luar Jawa ya lebih hemat nanti bisa lewat di toko oren Shopee seperti itu, dan harganya mungkin nanti akan ada potong-potongan kalau di Shopee kayak gitu. Paling enggak ongkirnya kurang lah. Iya, terbantu seperti itu ya. Dan ini buku buku tunggal ya. Buku tunggal, buku solo dan sangat
Istimewa. Istimewa apa? Ya mungkin selama ini kalau Anda tidak suka diceramai orang, ya saya menghadirkan suatu hal yang berbeda melalui cerita. Orang itu kalau membaca suatu cerita pasti dia akan tertarik karena di dalam cerita ini pasti akan ada hikmahnya. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman semuanya yang penasaran apa sih sebenarnya pesan-pesan dari langit itu ya, Anda bisa langsung ke penerbit Diomedia, bisa lewat Instagramnya Diomedia. Jangan lupa juga ya nanti buat kalian yang ingin tahu tentang saya bisa juga follow di Instagram saya. Di sini ada juga ya, Agus Yulianto 27 seperti itu. Oke, tidak terasa bincang-bincangnya harus kita sudahi karena durasi ya. Yes, betul. Terima kasih banyak, sampai jumpa.